Ya, balik lagi di ngobrol bareng teman. Sekarang kedatangan calon anggota legislatif 2024. Enggak. Ini Ya, rakyat biasa. Fatan Abdillah, Fatan Iskandar Muda. Fatan Abdillah Iskandar Muda. Dari Aceh dong. Enggak Fatan dong. Iskandar Muda Aceh dong. Ya, sampingnya Aceh lah, dari Ya, Medan. Medan. Tapi saya lahir Sumatera Utara. Bekasi. Ada yang muncul di belakang. Selalu pengen tampil. Iya. YouTube udah berapa Mau- kali mau masuk ya? Mazaya ya? Mazaya ya? Sama Mehdi masuk. Sama Bang Toru masuk, sekarang masuk lagi, emang pengen tampil. Jadi Perkenalan diri? mau kenalin diri, namanya siapa? Nggak mau. Oh. Ya, jadi gimana legislatif 2024? Ya, biarlah yang tua-tua dulu ya. Kan sekarang muda semua, Menpora aja muda. Menpora, oh iya Menpora ya. Menpora kan muda, habis gantiin Pak Zainuddin Amali. Ya bapaknya harus komisaris Antam dulu ya. Nino, tukang bakso. Ya. Jangan politik dulu. Berat banget. Kita langsung politik dulu Iya, lah. oke. Yang berat dulu. Jadi 2024 mau ngapain? Rencana bikin show? Bikin show atau mau naik? Tergantung sih. Setelah penampilan terakhir kayaknya nggak jadi bikin show. Awalnya awalnya mau bikin show. Ya, setelah tampil Ngebom, nggak ngebom sih itu. ngeblank sih. Ngeblank. Nervous sih, nervous. Ya, ya. Akhirnya Padahal headliner loh. kan lebih Headliner mending 2 minggu nyalek lalu. lah daripada bikin show ya. Lebih lucu sih. Iya. Nyalek kan nggak ada beban lucu kan. Iya, tapi selalu komedi. Iya, apalagi sekarang gila sih, ada yang lucu banget kan sekarang kan. Nyalek tuh nyalon legislatif komedi dong. Iya, bisa. Bisa. Ya, yang gua tahu Fatan itu sebagai eksportir di sini. Eksportir apa sih, Tang? Ya ada lah Kerjanya? kerjanya kegiatan itu ya. Perdagangan Jadi internasional. sebenarnya ke Jepang tuh awal datangnya Nggak, awal- kerja awal. atau mahasiswa? Mahasiswa saya tamat SMA di sini. 2017 tamat SMA ke S1 di sini berarti. Jepang, nggak S1 sebenarnya, college, kayak diploma gitu. D3. D3 ya. D3. Tapi di sini namanya Semonggaku. I see. Berarti bukan langsung kerja di sini. Bukan, Sekolah bahkan dulu awalnya niatnya. sekolah bahasa Jepang dulu. Sekolah bahasa. Setengah tahun. Iya, iya. Setelah itu baru masuk college 2 tahun. Rata-rata yang S1 gitu. Saudaraku juga ada di Shizuoka gitu, sekolah bahasa dulu. Kalau Ngambil bahasa Jepang, kuliah itu ngambil jurusan yang pakai bahasa Jepang, makanya harus sekolah bahasa dulu. jadi eksportir. Ya waktu itu pendidikannya juga Kokusai Tentang- Boiki international Perdagangan, trading. Ya, international trade. Sekarang kerja di sini. ya, Dan terkait itu. mukanya udah di mana-mana. Apa? Masuk di Instagram Ads. Kemana? Enggak, itu sebenarnya kerjaan yang lalu sih. Tetap aja dong. Iya, jadi itu tuh tag-nya tahun lalu. Udah setahun lebih itu tag-nya. Gua Dan main baru dibikin ads-nya tuh tahun ini, Ramadan kemarin. terus gua main ke Gawar Guciko, ada fotonya gede-gede di sana. Mantap, emang terkenal Kayak tinggal petani di sini. nyalek emang ya. Iya, emang udah. Basis Basis- masanya kayak ada ya. Tokyo udah parah banget. NU udah Iya. NU apa PCNU Iya. Jepang, siapa yang nggak tahu Fatan Abdillah? Kita rutin buat kegiatan untuk masyarakat ya. Bakti sosial. Bagus. Emang Iya. emang kita walaupun beda organisasi. Apa? Muhammadiyah. Lu kan NU, gua MU. MU. Idul Adha Tapi beda lagi. MU lebih tinggi dari enggak, masih MU ya lebih tinggi tahun ini ya. Tahun Di ini Liga. NU dong, peringkat 3, MU Oh, MU 4. empat ya? Iya. Belum apa-apa aja udah kalah ini ya. Iya. Manchester United kan. Iya. Gak mungkin Ini Muhammadiyah. klarifikasi NU tuh Newcastle United. Iya. Emang harus nyapu. Iya. Jadi calon legislatif bahaya gitu. Iya. Tapi NU lebih besar sih basis suaranya. Tapi kalau nyalon di Sumatera sama aja sih.
Kecuali saya nyalonnya di Jawa ya. Nyalon ini rambutnya. Nyalain rambut. Bagus. Ya di sini ya salah satu pengurus PCNU juga di sini, bener nggak? Ya, alhamdulillah kebetulan. Basisnya lumayan gede di Jepang. Pas datang ke sini ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya rata-rata PCNU. Baru kemarin iseng ngobrol ada juga PCIM ternyata di Jepang. Akhirnya masuk PCIM. Berapa orang anggotanya? 3 ya katanya. Bercanda asli. Maksudnya ini persatuan supporter MU. Bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia Magelang, PSIM. Ya, Sir, berapa orang? Nggak tahu pastinya berapa. Katanya mau buat universitas di Jepang. UMM. UNT. Nggak tahu. Universitas Muhammadiyah Tokyo. Tahu. Pokoknya lumayan Idul Adha akhirnya. Tahun kemarin kan beda juga Idul Ini Adha. beda juga ya. Ya, tahun kemarin gue sholat sendiri. Tahun ini ada nggak yang tahun hari ini Rabu? ada di Cami. Cami hari Rabu. Cami hari Rabu. Alhamdulillah. PCM di Ciba. Alhamdulillah. Jadi sholat bareng Muhammadiyah, makan nyari di NU. Ya, NU tuh sering buat acara makan ya sih. Saya juga masuk NU karena banyak makan ya. Pantesan badan gini. Iya. Gue pertama kali ketemu Fatan, pertama kali Oh, ke stand pantes. up, badan Fatan tuh kurus bet. Enggak lah. kurus Bukan itu banget, berapa kurus, tahun? kurus 2 tahun yang lalu kan. Oh, 2 Gue tahun. stand up di Tokyo. Oh, kalau 2 tahun lalu ya sih. Ya kurus. Mas Arvin pertama gendut gitu kan karena masuk Muhammadiyah. Kurus. Bukan ya? Bukan. Gimana sih Mas? Diet aku lagi rutin lari sih sekarang. Kalau kata Mehdol yang penting ada yang manggil sayang. Medel kan masalahnya badannya gini juga tidak bisa didengarkan. Kan kata Mehdol gara-gara dia nggak ada yang manggil sayang jadi ya lewat. Iya. Iya, iklan guys. Nah, karena kata Mehdol gara-gara dia nggak ada yang manggil sayang jadi ya badannya gitu. Kenapa? Apa kaitannya? Kesayang Enggak. tuh jadi bucin, jadi Nggak kalau cewek ngerti suruh sih. makan apa aja jadi makan gak sih? Lebih bagus sakit hati Iya. nggak sih supaya Lihatlah bentuk badan Rama, ada yang manggil sayang badannya gimana bener Mas? keker kan. Kekar. Nah. Tapi dari dulu dia tuh kekar. Nggak tahu Ian. Karena kekar baru dipanggil sayang. Oh, iya. Ian sekarang jadi gini juga. Makanya nggak pengaruh. Bukan pengaruh, enggak. Sakit hati bisa juga sih solusi. Iya. Intinya niat sih Tan. Niat sama di sini susah nyari makan, apalagi di dekat dorm gue susah nyari tempat makan yang berlabel halal. Jadi masak nyari yang murah, tamago lagi makannya. Tuh, Tamago gue jadi gendut sih. ya enggak lah, protein yang kuningnya di kan kata Adera juga banyakin makan, Kuning dibuang ya. enggak dibuang, Jadi dimakan. dimakan terpisah. Kuningnya dipisahin, dimakan terpisah. Iya, yang penting kelihatan pencitraannya makan telur putih. Yang gue pengen tanya, udah berapa tahun di Jepang berarti? 6 2017. Biasanya Tan di YouTube tuh yang rame kalau kita ngomongin horor. Udah 12 tahun di Jepang, ada pengalaman horor gitu. 6. 6 tahun. 6 tahun di Jepang, ada pengalaman horor. Gua itu diceritain sama ada joke sih. Iya. Kalau di Indonesia nanti di Jepang kalau ketemu hantu Jepang ya bilang aja nih Hongo wakarimasen. Udah nggak usah takut. Hantunya juga paling bentuknya kan payung. Iya. Terus apa lagi? Gua Kodok. tinggalnya di Tokyo sih. Iya. Terus iya, Iya, tinggalnya di Jadi, Tokyo. hantu. Mahal nggak sih tinggal di sini kalau hantu tinggal di Tokyo? Iya bener sih. Makanya jarang sih hantu di Tokyo. Hantu tuh di desa gitu. Kalau paling kalau kayak kuntilanak baju gembel gitu berarti kan ada di Tokyo Metropolitan Government. Tinggal di Pakai romini ya. Iya. Pakai romini tank top ada. Yang ada Tapi kalau yang yang ada di baju putih. catcalling dong. Hah? Yang ada di catcalling. Saya
kalau melihat kayak gitu saya menundukkan pandangan. Masya Allah. Masa sih nggak ada cewek yang mau sama Fatan? Udah Kuntilanak maksudnya. Nggak ada. Kuntilanak. Jadi ada nggak pengalaman horor ketemu Sadako, ketemu Juon? Nggak ada dah. Gue lebih horor ketemu itu dulu Saco di tempat kerja restoran gitu. Itu horor banget. Parah kali itu. Parah. Dengar cerita-cerita dari Kensu yang lain emang horor banget. Gila itu. Parah. Horor juga tuh kalau kerja di restoran kan. Iya. Misalnya jam 9 last order. Jam 9 malam, last 8 order. iya, Nah. 8.55 datang customer 10 orang. Itu horor. Saya udah bersihin semua kan. Udah ini nyuci, Iya. ngepel, tiba datang 10 orang. Saya kerja di restoran yang apalagi kayak full course gitu. Jadi harus ngeluarin lagi semua dari kulkas. Wah, itu horor sih. Akhirnya kerja sampai jam 11. Ya. Iya itu horor. Mereka kan nggak akan mungkin makan cuma 5 menit, 8.55 datang, Iya. 9 last order, nggak Iya. mungkin kan. Dan nggak Makan mungkin itu. saya kan waktu itu cuci piring, nggak mungkin kan saya selesai pertama kan. Nggak mungkin dong. Masa lagi makan saya coba cuci Maaf, piring ada dulu biar kosong, cepet maaf. aja. Nggak mungkin. Nah itu yang horor tuh. Iya sih itu lebih horor itu. Iya, lebih horor. Lebih horor. Di Indonesia juga ada sih yang lebih horor. Apa? Apa tuh? Apa ya? Kasih freebies petugas dulu. bea cukai. Enggak. Iya. Pocong, kuntilanak itu lebih horor. Bapak kalau bawa barang ke Indonesia tiba-tiba kena denda sekian juta horor nggak Pak? Enggak. Kan demi negara, masa iya sih? Harus sih, nggak boleh ilegal ya. Iya nggak boleh ilegal. Demi bukan pundi, pendapatan negara Iya. yang lebih baik kita harus bayar. Boleh. Itu kan sama dengan barang ekspor, kan bapak ekspor di rumah Iya, saya. saya makanya demi devisa negara, ya kan? Iya. Masa Ekonomi iya? di sekitarnya bangkit, ya kan? Ngemplang biaya cukai, Enggak. ekspor pajak enggak? Enggak, kalau ekspor nggak ada cukai, Oh, karena iya. kita Iya, pajak, kan masuk pajak devisa. ekspor, iya. Tapi dulu kalau bawa barang Nah, nggak sih. enggak. Di sini horor, saya juga pernah horor tuh waktu kan saya di sini mandiri, nggak ada beasiswa jadi harus kerja. BNI, Hah? BNI, Enggak. BRI, Beda. bukan Mandiri nggak ada cabang di Oh, sini, cuma iya. BNI. Jadi waktu itu saya kerja di sini, kerja part time gitu kan. Mau bayar uang sekolah, tinggal sebulan, saya masih kurang 300.000 yen lagi. Itu horor. Itu horor banget. Terus gimana ngakalin? Ya, Nyari 300.000. nyari ya saya kerja, terus saya nelponin orang-orang yang bisa saya pinjam. Ya. Jelasin dong 300.000 yen itu berapa? Oh, 300.000 yen itu Sama kayak kalau sekarang tuh kurs dulu tuh lebih tinggi ya dari sekarang. Jadi dulu kalau 120, 360 juta, 360 juta. 36 juta. 36 juta. 36 juta. Maaf. Emang kalau hitung dadakan suka tiba-tiba blank. Iya, saya minjam kan, habis itu saya bilang 3 bulan Pak saya balikin, setahun ternyata saya Itu horor juga buat Untuk yang dia, dipinjemin. untuk dia, Iya, iya. itu horor juga. tapi saya yang kooperatif. penting, yang penting bayar nggak kabur. Iya. Kayak siapa? Kabur. Mana banyak sih Pak. Itu juga pernah tuh saya kena tipu Pak. Tipu apa? Kena tipu itu orang minjem sama Kabur. saya. Iya, bukan saya aja, banyak waktu itu yang dipinjam di Jepang. Itu sampai totalnya miliaran kalau dirupiahin. Miliaran Benar. rupiah. Iya. Ke semua orang kan, bukan ke bapak Nah, doang ke kan saya, miliaran. ke saya 20 ke 30 dah. 30 juta. Iya. Lumayan. Lumayan. Kabur, ya kan. Itu yang 300.000 buat bayar biaya Enggak, kuliah. itu setelah Iya. saya bisa bayar uang sekolah kan. Nah, setelah itu saya kan udah gak punya duit. Nah, waktu itulah kayak gitu Pak. Dan habis itu akhirnya karena sama orang Indonesia kan, polisi Jepang gak peduli gitu. Iya, bodo amat dong. Polisi Jepang Gua gak ada yang dirugiin gitu ya. pendapatan negara Negara Jepang nggak ada rugi. yang dirugiin. Ini urusan Akhirnya kita laporlah ke polisi Indonesia. terus Ya sama juga reaksinya dengan polisi Jepang. Ya gitu. Silakan simpulkan sendiri. Iya. mungkin karena jauh, buktinya susah. Tapi Wak, ternyata orang yang nipu kami itu udah pernah nipu di Indonesia dan sama aja. Sama aja. Nah,
susah. Kira-kira gimana pembelaannya? Sapu Mungkin sibuk ya, banyak yang lebih ini kasus-kasus korupsi lebih besar di Indonesia yang harus ditanganin kan benar. gitu. Ya. Kalau kasus-kasus Triliunan ya. iya Cuman triliunan ini kan 2 cuma miliar puluhan paling, juta ya, puluhan juta per orang, jadi Iya. enggak ngerugiin negara juga kan, ngerugiinnya orang Iya. Benar. gitu kan. Iya. Enggak masalah sih kalau masyarakat yang dirugikan emang enggak masalah. Dan- Heeh. Gua balik- Negara juga enggak masalah sebenarnya, Pak. iya benar, Paling kan cuma 6 tahun di penjara. iya 3 triliun enggak apa-apa. Ini Zimbabwe maksudnya. Negara Zimbabwe. Indonesia mah aman, Iya aman. kasus Tertib, korupsi semua tertib. tertib. Enggak ada yang berani. Nggak ada yang kita lurusin aja biar kenapa terjun ke dunia stand up dan sebagai co-founder sebagai pendiri pertama Iya, salah satu waktu itu jadi stand up Indonesia Tokyo itu yang pertama kali kami tampil sekitar November akhir mungkin ya di tahun 2020 ya. di Akihabara. Itu penampilan awalnya 5 orang. Saya Lucky, Ian, saya, Daniel dan Pip. Ralfi Basuki. paling lucu dong. Hah? Waktu Ralfi itu pede saya. Skip. Waktu itu ya. Ya. Nah, ya termasuk waktu itu kenapa jadi bukan gabung ya. Kenapa inisiatif tampil? Bikin, Saya itu sebenarnya hampir nggak tampil waktu itu. Jadi awalnya Saya udah cuma pakai berempat. jas nih kan. Waktu itu saya Rapi. pengen personanya rapi gitu Nah. kan, pakai jas. Saya udah mau tampil, habis itu gila deg-degan banget nggak jadi tampil. Akhirnya Ralfi lah duluan tampil. Iya. Habis itu Pede. wah, kalau gini aja saya bisa ya. Akhirnya saya tampil dan lucu banget waktu itu dibanding dibanding yang lain. ya beda ke lain. Tapi akhirnya saya nggak pakai jas lagi karena ribet gitu. Ribet. Persona pakai Gerah. jas. Jadi kalau tampil di summer Bagus. Iya bagus persona pakai kaos. iya. Kaos celana pendek topi. Memudahkan. Jadi waktu itu karena ya mungkin gabut juga ya, lagi nggak ada apa-apa gitu dari corona kan. Ya, tahunya dari mana? Dari Facebook itu. Nggak ada, saya waktu itu kan serumah sama Ian. Oh iya benar. Ian ngomongin Lucky apa? Lucky ini founder Iya. ini enggak. Lucky ini aneh ini cerita original story-nya. Coba. Lucky ini kan udah sering tampil sendiri. Jadi waktu itu ada Mas Lucky, dia tampil di rumah, rekam ke YouTube, upload di YouTube dulu. Nah, dia sering undang teman-temannya 5 orang, berapa orang itu datang untuk dengerin dia doang, Ya, supaya ada nontonin suaranya dia, gitu. ya. Waktu di video. Nah, akhirnya saya sebagai saya kenal Lucky dari masjid ya kalau nggak salah awal. Nah, saya nggak tahu dia ternyata menarik soal itu. Nah, akhirnya saya bilang, Mas, saya sesekali datanglah sama Mas Ian. Nah, waktu itu dia kayak Sabtu siang atau Minggu siang gitu, kami paginya futsal sama Mas Ian. Ya. Adalah si Ralfi waktu itu di mobil futsal. Di Nah, mobil. di mobil. Di Mas lapangan Ian bawa futsal. mobil gitu. Habis itu Mau futsal. dari tempat futsal kita mau makan dulu kan ke kebab. Ralfi ikut. Waktu itu aku kan masih baru kenal sama Ralfi. Iya. Ralfi, gabut nggak? Gabut, yuk nonton teman stand up. Akhirnya ke tempat teman lah, ke tempat Mas Lucky Tempat itulah sama Lucky si itu. Ralfi. Oh, awalnya tuh. Nah, dia dan waktu itu yang nyoba di tempat stand up itu Ralfi karena dia pede itu Pede, tadi. awalnya Nah, pede itu. Akhirnya Mas Ian bilang, "Oh ya udah yuk, kita kapan bikin sama-sama." Nah, waktu itu kan berarti udah berempat nih awalnya. Iya. Ya, jadilah akhirnya di Mas Lucky yang bayarin pertama venue stand up Akihabara di Akihabara itu. itu untuk 15 orang lah, 20 orang gitu. Di seri CG sama ternyata banyak yang datang, dan waktu tampil itu Mas Lucky bilang, "Ada satu lagi temen gua yang akan datang namanya Daniel." Gua nggak tahu ini Daniel siapa dulu. Ternyata gitu datang. Wah, Daniel. Gua udah pernah ketemu dia anjir dulu gendut memang sebelum sakit kan. Di acara Gaet. Ada waktu itu dia waktu masih di Gaet. Dan ternyata jadi kami udah kenal semua jadi di awal. Jadi 5 orang ini. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Ngemsiin Pak. MC Udah mau mulai.
gitu aja Iya. dulu. Ntar kita Iya. ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih banyak. Nanti update program update 2024 2024. 2024. Ya, kita ngobrol lagi ntar buat Nah, jangan lupa pilih Fatan Iskandar berkhidmat Muda. untuk rakyat. Oke, bye bye. Gimana Assalamualaikum. penutup gitu aja? Udah. Assalamualaikum.